Rianti pun tanyakan kepada Bi Ipah, siapakah pengganti ART yang telah keluar sebelumnya. Rianti tegaskan kepada Bi Ipah jika Rianti masih butuh satu orang ART lagi. Rianti minta Ipah untuk secepatnya mencari ART itu. Sementara itu, Aurel pun lantas menghubungi kakaknya Kenzo. Aurel beritahu Kenzo jika tasnya telah dicopet. Dompet dan semua kartunya Aurel berada di dalam tas itu. Kenzo katakan pada Aurel jika Kenzo bakal menemui Aurel. Sementara itu Mutiara pun tak bisa mengejar copet itu. Mutiara ingin kembali menemui wanita yang telah dicuri tasnya itu. Mutiara ingin minta maaf kepada Aurel jika tidak bisa mengejar pencopet itu. Sementara itu Kenzo pun menemui Aurel. Kenzo merasa senang jika Aurel baik-baik saja. Aurel merasa sedih jika semua barang-barangnya hilang di dalam tas itu, apalagi tas itu adalah hadiah kado dari Kenzo. Kenzo pun lantas mengajak Aurel ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan itu. Sementara itu Mutiara pun tidak melihat wanita itu lagi. Padahal saat itu Kenzo dan Aurel baru saja pergi meninggalkan tempat itu. Kayla pun merasa sangat senang sekali jika kakaknya telah pulang. Sandra minta Kayla untuk menyewa sebuah kafe untuk bersama dengan Kenzo. Sandra juga meminta adiknya itu untuk mengamasi covernya dan rapikan semua barang-barangnya. Saat itu Kayla pun tak sengaja menjatuhkan cover itu. Sandra pun lantas marah kepada Kayla. Sandra tidak terima jika covernya telah jatuh oleh Kayla, karena cover itu adalah pemberian hadiah dari Kenzo. Sandra pun lantas mengingatkan Kayla jika Kayla bisa seperti ini karena mama dan papanya Sandra. Sandra pun lantas dihubungi oleh papanya. Papa Sandra minta Sandra untuk tidak menjahati Kayla. Sementara itu Mutiara pun saat itu mulai lapar. Namun Mutiara saat itu hanya punya uang Rp70.000. Mutiara pun merasa jika mahal sekali makanan di Jakarta itu. Mutiara pun tak jadi beli makanan itu. Mutiara harus bertahan dengan uang itu. Mutiara pun harus puasa agar menahan lapar itu. Sementara itu Mutiara pun sangat bingung harus kemana dan tinggal di mana. Karena Mutiara tidak punya siapa-siapa di Jakarta itu. Mutiara pun lantas ingat dengan pesan ibunya. Mutiara harus tepati janjinya untuk mencari ayah kandungnya. Sementara itu, Rianti tanyakan kepada suaminya, Aditya pergi kemana? Rianti ingin ikut dengan Aditya, tapi Aditya tidak bisa pergi bersama dengan Rianti. Rianti pun tak ingin overthinking terhadap suaminya itu. Apakah suaminya macam-macam di luar sana? Rianti pun melihat Aditya memakai parfum. Rianti pun merasa jika Aditya ingin bertemu dengan seorang wanita. Rianti tak akan tinggal diam jika ada wanita lain yang ingin merebut Aditya. Rianti bakal buat orang itu menyesal. Sementara itu, Mutiara pun berkata jika apapun yang terjadi, Mutiara harus bertahan untuk mencari keluarganya. Saat itu Mutiara pun tak sengaja melihat seorang ibu-ibu yang hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Namun untung saja Mutiara pun berhasil menyelamatkan ibu itu. Ternyata perempuan itu adalah Bi Ipah, asisten rumah tangganya Rianti. Bi Ipah ucapkan terima kasih kepada wanita yang telah menyelamatkannya itu. Bi Ipah pun bertanya kepada Mutiara apakah Mutiara tinggal di dekat sana. Mutiara katakan pada Bi Ipah jika dirinya dari kampung dan telah dijebak oleh tetangganya. Bi Ipah ingin beri ongkos kepada Mutiara untuk balik ke kampungnya. Mutiara pun katakan pada Bi Ipah jika ibunya sudah meninggal dunia dan ingin tinggal di Jakarta dan ingin cari pekerjaan. Bi Ipah pun lantas menawari Mutiara agar Mutiara bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya Rianti. Mutiara pun lantas menerima tawaran itu. Mutiara pun akhirnya sampai di rumah papa kandungnya itu. Mutiara tidak tahu jika rumah itu adalah rumah kedua orang tuanya. Sementara itu, ketika Rianti arisan bersama dengan teman-temannya, Rianti yakinkan teman-temannya
jika suaminya itu adalah suami yang setia dan bertanggung jawab. Kenzo dan Aurel pun baru saja pulang dan memanggil Bi Ipah. Begitu juga Rianti. Rianti juga baru pulang ke rumahnya. Kenzo pun lantas beritahu mamanya itu jika Aurel kecopetan. Mamanya tanyakan kepada Aurel apa tidak ada yang membantunya. Aurel katakan kepada mama dan kakaknya itu jika ada seorang wanita yang telah membantu dirinya. Aurel ingin kembali bertemu dengan wanita itu dan ucapkan terima kasih kepada wanita itu. Aurel merasa jika jarang sekali ada wanita sebaik itu yang ingin membantu Aurel. Kenzo pun merasa bangga dengan adiknya jika adiknya bisa menghargai setiap tindakan orang lain kepada dirinya. Bi Ipah pun lantas perkenalkan Mutiara kepada Rianti. Mutiara pun lantas tersenyum kepada Rianti. Rianti perhatikan Mutiara. Rianti tanyakan pada Bi Ipah siapakah wanita itu. Bi Ipah pun katakan kepada Rianti jika Mutiara sebagai asisten rumah tangga yang baru. Rianti pun lantas memanggil Nunu untuk mengurus Mutiara. Rianti minta Nunu untuk mengajari asisten rumah tangga yang baru itu. Saat berada di dapur, Nunu pun lantas mengerjai Mutiara. Nunu minta Mutiara untuk mencari minyak di dalam lemari dapur itu. Saat itu Nunu pun dengan sengaja menumpahkan minyak di dekat kakinya Mutiara. Mutiara pun lantas terjatuh, kakinya kesakitan. Saat itu tampaklah tanda lahir di kakinya Mutiara. Rianti yang melihat Mutiara, Rianti pun lantas marah kepada Mutiara. Bi Ipah pun minta Rianti untuk memaafkan Mutiara karena Mutiara baru saja bekerja di rumah itu. Mutiara pun lantas jujur kepada Bi Ipah jika bukan Mutiara yang telah menumpahkan minyak goreng itu. Bi Ipah pun minta Mutiara agar lebih hati-hati lagi. Bi Ipah jelaskan jika Rianti adalah nyonya besar di rumah itu dan suaminya Aditya. Dan Bu Rianti punya 2 orang anak yang sangat baik. Bi Ipah pun lantas minta Mutiara untuk mengenakan baju asisten rumah tangga itu. Rianti katakan pada Mutiara tugas dan tanggung jawabnya Mutiara. Mutiara bakal mengurus Kenzo, membersihkan kamar Kenzo, dan menyiapkan semua keperluan Kenzo. Mutiara siap melakukan itu. Rianti minta Bi Ipah untuk mengajari Mutiara untuk mengganti aroma terapi buat Kenzo. Sementara itu Kenzo dan Aurel pun beri kejutan kepada Bi Ipah. Kenzo katakan sangat kangen sekali dengan Bi Ipah. Kenzo katakan masakan Bi Ipah tidak ada tandingannya. Bi Ipah tanyakan pada Kenzo apakah Kenzo sayang dengan Bi Ipah. Bi Ipah pun merasa takut jika Kenzo sudah menikah. Kenzo tak sayang lagi kepada Bi Ipah. Aurel pun lantas mengejek Kenzo jika sudah 20 tahun. Kakaknya itu masih jomblo. Bibi pun punya hadiah ulang tahun buat Kenzo. Bibi Ipah pun berikan sebuah tasbih buat Kenzo. Saat itu Bi Ipah pun ingin perkenalkan asisten rumah tangga yang baru di rumah itu. Namun sayangnya gagal karena tiba-tiba saja Rianti memanggil Bi Ipah. Sandra pun lantas mengirimkan pesan kepada Kenzo mengajak Kenzo makan malam. Sementara itu, Mutiara pun berdoa jika masih punya jalan agar bersama dengan kedua orang tuanya. Mutiara pun berharap jika doanya bakal dikabulkan. Bi Ipah pun minta Mutiara untuk mengganti aroma terapi di kamar Kenzo. Bi Ipah pun berharap jika Mutiara tak salah kamar. Saat itu Mutiara sudah berada di kamar Kenzo. Namun Mutiara tidak tahu jika Kenzo sedang mandi. Mutiara pun lantas masuk ke dalam kamar itu. Mutiara pun lantas kaget mengetahui ada Kenzo di kamar itu. Mengetahui jika Kenzo habis mandi, Mutiara pun lantas menutup matanya dan minta maaf kepada Kenzo. Mutiara tidak melihat Kenzo. Mutiara pun lantas pergi ke kamar itu meninggalkan Kenzo.